Kita sama-sama, tema Natal utama kita, He came to sanctify us. Dia datang untuk menguduskan kita. Nah pertanyaannya, kenapa dia kuduskan kita? Saya percaya dia kuduskan kita karena dia punya tujuan. Sama-sama bilang Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Sama-sama bilang Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Karena Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk menderita. Malam Natal kemarin banyak makan yang manis-manis ya. Jangan kebanyakan makan yang manis. Nanti lemes. Korbannya saya ini. Saya khotbah, saya lihat jemaatnya. Nah ini kebanyakan makan yang manis. Tuhan tidak ciptakan manusia untuk menderita. Nah, lumayan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menderita. Tuhan tidak menciptakan kita untuk dipermainkan oleh setan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk gagal dan hidup sengsara. Tuhan ciptakan manusia dari awalnya di Taman Eden. Kalau kita sekarang ada di Taman Eden, itu bukan karena Tuhan, tapi karena dosa. Sama-sama bilang sama saya, karena dosa. Dari awalnya, Tuhan menciptakan manusia apa? Di Taman Eden. Tetapi manusia memilih untuk berontak. Tuhan kirim nabi-nabinya, Tuhan kirim Tauratnya, Tuhan kirim hakim, Tuhan kirim raja-raja. Tujuannya mengembalikan manusia dari awal penciptaan. Karena pada saat manusia diciptakan, kalimat Tuhan jelas, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan luar biasa. Amin. Siapa yang setuju sama saya? Tapi Tuhan buat apa saja? Manusia menolak. Karena itu Tuhan turun tangan sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan turun tangan sendiri. Saudara pelajari semua agama. Semua agama hanya intinya bagaimana manusia menjadi lebih baik. Tapi kalau saudara lihat kekristenan pengajarannya komprehensif. Kekristenan mulai dibuka dari Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Tuhan, jadilah maka semuanya jadi. Lalu dia ciptakan manusia di Taman Eden. Supaya berkuasa. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Dan selesai jatuh, Allah buat apa saja. Sama-sama bilang sama saya, buat apa saja. It didn't help. Sama-sama bilang sama saya nggak bisa tolong. Sama-sama bilang sama saya nggak bisa tolong. Sama-sama bilang sama saya nggak bisa tolong. Tuh sampai soundman jengkel dikerasin ini suaranya. Sama-sama bilang sama saya nggak bisa tolong. Matius pasal 1 menjelaskan langkah Allah terakhir. Dia turun sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Yesus turun tangan sendiri. Kalau dia turun tangan sendiri artinya apa? Yang pertama, there is no other way. Gak ada jalan lagi. Dan yang kedua, because you are so important. Saya gak mau tahu orang bilang apa tentang saudara, tapi di hadapan Tuhan kau penting. Ada yang gak dengar? Penting. Masa?
Saya nggak mau tahu orang bilang apa tentang saudara, tapi di hadapan Tuhan kau penting. Sampai Tuhan bilang satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Dia jaga kita seperti biji matanya. Karena engkau berharga dan mulia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi dosa menjajah saudara dan berkata engkau tidak penting. Engkau hancur, engkau rusak. Engkau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi untuk kita yang penuh kegagalan dan kelemahan, Allah turun menjadi sama dengan manusia. Supaya kita menerima segala anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya tujuan. Karena itu kita dikuduskan. Supaya kita dapat dikembalikan dalam citra mula-mula. Segambar serupa dengan Allah supaya kita dapat berkuasa. Kartu Kristen diakhiri dengan cerita kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu berbicara. Kita akan memerintah bersama dia dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu hari ini kalau saya boleh beri tema dan beri judul. Maka judul saya kita dikuduskan. Agar senantiasa mencari wajah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus mencari wajah Tuhan. Ini yang kita mau belajar sama-sama. Klik. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku. Dan jawablah aku. Kalau kita pelajari ayat yang ketujuh ini. Maka yang timbul dalam kesimpulan kita. Daud sedang menghadapi masalah. Pemazmur sedang menghadapi apa saudara? Masalah. Sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi tantangan. Bu. Kalau suamimu sedang menghadapi masalah. Asik gak bu? Suka marah gak dia bu? Suka nyebelin gak dia bu? Suka nyalahin gak bu? Suka tantrum gak bu? Pak, kalau istrimu lagi ada masalah, ada bapak-bapak udah ketawa. Pak, kalau istrimu ada masalah, tantrum gak dia pak? Nyalahin kau nggak pak? Nyebelin nggak pak? Suka bikin tindakan yang aneh-aneh nggak pak? Suka curiga nggak pak? Suka marah-marah nggak jelas nggak pak? Ada yang ngeliatin saya gini. Kayaknya gue banget tuh. Pemazmur waktu menghadapi masalah. Dia tidak nyebelin orang. Dia tidak nyusahin orang. Dia tidak merugikan orang. Bu, Pak, kalau anak-anakmu lagi masalah, nyebelin kamu enggak? Bikin stres saudara enggak? Suka buat tindakan-tindakan yang aneh-aneh enggak? Semua jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Di hari Natal ini kita buat komitmen. Masalah itu biasa. Saya pikir waktu saya ngomong gitu, ada gitu yang bilang amin. Ini satu juga gak ada. Hiji-hiji deui gak ada. Ente aya. Kunaon wae eta mah lieur. Masalah itu biasa. Tinggal bagaimana penyebutannya. Sebagian bilang masalah. Sebagian bilang badai, sebagian bilang angin ribut, sebagian bilang masa yang sukar, sebagian lagi bilang saya dikhianati, saya dicurangi, saya dijahati. Tapi buat setiap anak Tuhan apapun nama masalahnya, kita menyebutnya proses. Sama-sama bilang sama saya, apapun nama masalahnya, saya menyebutnya proses. Siapa yang setuju sama saya? Karena tidak pernah sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa tujuan yang indah di hadapan Tuhan. Badai bisa berakhir dengan kehancuran. Angin ribut bisa diakhiri dengan kekacauan.
pengorbanan, pengkhianatan bisa diakhiri dengan stres. Tetapi proses selalu diakhiri dengan hasil yang lebih dahsyat. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, proses selalu diakhiri dengan hasil yang lebih dahsyat. Dari mulai beberapa minggu yang lalu, Indonesia tiba-tiba dihantam oleh bencana. Dan bencana yang paling besar adanya di Sumatera Utara. Dan kalau nggak ada keanehan, namanya bukan Sumatera Utara. Daerah lain banjir biasa. Sumatera Utara di tengah banjir. Ada gelondongan-gelondongan kayu. Dan waktu ditanya sama menterinya bilang, oh itu hal normal. Karena banjir begitu besar, pohon-pohon tumbang. Tapi yang aneh, potongannya rata. Kelihatannya banjir bawa chainsaw. Orang Papua bilang, kau pikir kita bodoh semua ke apa? Tapi sudahlah. Yang saya mau jelaskan buat saudara. Furniture sama kayu gelondongan mana lebih mahal? Hello? Kursi yang saya duduki ini, saya beri nama furniture. Sama kayu gelondongan, mana lebih mahal? Furniture. Furniture kan terbuat dari kayu. Kenapa furniture lebih mahal dari kayu gelondongan? Karena dia sudah lewat proses. Dan bahasa saya bilang, makin jelimet prosesnya, makin rumit prosesnya, harganya makin mahal. Karena makin jelimet prosesnya, dia menciptakan sesuatu yang precious. Dia menciptakan sesuatu yang berharga. Dan hari ini saya mau rubah mentalitas saudara. Ketika engkau menghadapi badai, jangan bilang itu badai. Ketika engkau menghadapi angin ribut, jangan bilang itu angin ribut. Ketika engkau menghadapi masa yang sukar, jangan bilang itu masa yang sukar. Tapi angkat tangan dan bilang, Tuhan terima kasih buat proses ini. Karena makin rumit prosesnya, makin berharga hasilnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, makin rumit prosesnya, makin mahal harganya. Semua saudara yang ada di rumah ketika live chat saudara, makin rumit prosesnya, makin mahal harganya. Jadi mentalitas sudah siap. 2025 kita pasti menghadapi masalah. Lemes semua. Ya. 2026 kita pasti akan menghadapi masalah. Lumayan ada 2 yang bilang yes. 2026 kita pasti menghadapi masalah. Gini. 2026 kita pasti menghadapi masalah. Tetapi mental kita siap. Karena buat kita, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu bagian dari proses yang membuat kita semakin meningkat, membuat kita semakin maju, membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin berharga. Haleluya! Saya tidak mengharapkan jemaat tidak menghadapi masalah. Tapi saya mendoakan supaya di tengah masalah engkau kuat. Di tengah masalah engkau menang. Di tengah masalah engkau memuliakan Kristus. Di tengah masalah rancangan Tuhan terjadi dan luar biasa. Katakan amin. Maria dan Yusuf bercerita tentang pergumulan. Tetapi ini kalimatnya, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Maria menyadari betul ini adalah proses yang membuat hidupnya lebih berharga.
Yusuf tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya karena Yusuf punya mentalitas proses menjadikan hidupnya lebih berharga. Wuih. Sama-sama bilang saya siap di proses Tuhan. Dan kalau Tuhan melihat kita siap di proses, Tuhan mempersiapkan hal yang dahsyat dan luar biasa. Kita nggak senang dengar kata proses, kita senang dengar kata berkat. Kita senang dengar kata mujizat, tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Buat Tuhan terlalu mudah mengerjakan mujizat. Dan buat Tuhan terlalu mudah mencurahkan berkat. Saya menyebut berkat dan mujizat adalah bagian yang paling mudah Tuhan kerjakan. Amin. Ketika murid-murid berseru, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bangun. Just one word. Diam, tenanglah, semua tenang. Ketika Lazarus mati, ada drama besar, Maria dan Marta debat apa segala macam. Yesus berdiri di kubur Lazarus dan berkata, Lazarus keluar. Itu sebabnya perwira di Kapernaum bilang, you don't need to visit my home. Engkau tidak perlu datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Sama-sama bilang sama saya sepatah kata. Kalimat sepatah kata buat saya itu menggambarkan mujizat, berkat, kesembuhan adalah hal yang termudah yang Yesus bisa kerjakan. Yang paling sulit bukan mengerjakan mujizat. Yang paling sulit membuat engkau tekun dan sabar di tengah proses. Karena waktu kita tekun dan sabar di tengah proses, kita akan masuk dalam rancangan Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau orang rumah tanya, Gilbert khotbah apa tadi di hari Natal? Jawaban saudara sederhana. Yang sulit buat Tuhan bukan mengerjakan mujizat dan mencurahkan berkat. Tapi yang sulit buat Tuhan membuat kita tetap tekun dan setia dalam proses. Angkat tangan saudara ke atas dan bilang, saya mau tekun dan setia. Amin. Hatiku mengikuti firman-Mu, ini yang sulit. Even though in the midst of trouble, di masa sukar, hatiku mengikuti firman-Mu. Sama-sama bilang hatiku mengikuti firman-Mu. Sama-sama bilang sama saya, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Maka bukan kemenangan, bukan berkat, bukan mujizat yang ku cari, tapi wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Sama-sama bilang amin. Saya harus mencari wajah Tuhan. Pemazmur bilang, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. At any case, apapun yang terjadi, Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yang kita lihat bukan hal yang menyakitkan. Yang kita lihat wajah Tuhannya. Kalau pemazmur cuma ingat ayah dan ibunya meninggalkan, dia akan tertolak, dia akan kecewa, dia akan tertekan, dia akan berontak. Kalau hari-hari ini kau dendam, hari-hari ini kau kepahitan, hari-hari ini kau kecewa, hari-hari ini kau berontak. Bukan karena keadaan yang terlalu menyakitkan, tapi karena kita gak cari wajah Tuhan. Gini. Kalau kita cari wajah Tuhan, kita tahu bahwa keadaan kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi tangan Tuhan pasti menyelesaikan dan membuatnya menjadi indah, dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Saya sayang sama setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya tidak cuma senang lihat saudara hadir di gereja. Tapi setiap hari saya berdoa buat saudara. Mungkin saya nggak bisa sebut nama saudara satu persatu. Tapi saya hanya simpulkan dengan satu kalimat, Tuhan, setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan itu saya gembalakan. Baik yang hadir di gereja maupun ada di rumah masing-masing dan setiap saat menerima firman. Doaku 2026 harus menjadi tahun peningkatan, tahun kemajuan, tahun rahmat Tuhan, tahun di mana kemuliaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Tapi satu yang Tuhan ingatkan buat saya, Tuhan pasti berkati saudara. Tuhan pasti jaga saudara. Saudara anak-anaknya Tuhan pasti nyatakan kemuliaannya. Tapi satu, carilah wajah Tuhan. Jangan cuma sibuk mikirin hati saya sakit, hati saya kecewa. It's okay. Proses menjadikan kita lebih dahsyat. Proses menjadikan kita lebih berharga. Proses menjadikan kita lebih berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang saya harus cari wajah Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Bayangkan orang yang harusnya melindungi kita tiba-tiba meninggalkan kita. Saudara pernah ada dalam posisi itu enggak? Orang yang pernah saudara tolong tiba-tiba menyakiti saudara dan berkhianat sama saudara. Orang yang harusnya menjadi pelindung saudara justru menyerang saudara dan menghina saudara. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan saudara. Jangan ingat sakit hatinya. Tapi pandang wajah Tuhan. Di wajah itu ada damai sejahtera. Di wajah itu ada kemuliaan. Dan di wajah itu ada pengharapan. Bahwa tidak akan kita dipermalukannya. Haleluya. Ayat 11 bilang. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku apa saudara? Saksi-saksi dusta. Rupanya rekayasa, framing, putar balik. Itu bukan hanya cerita tahun 2025. Bahasa saya bilang apa? Sama-sama bilang sama saya lagu lama setan. Membuli. Manipulasi, framing, putar balik adalah apa saudara? Lagu lama setan. Top hits andalan. Kalau setan udah gak bisa jatuhkan saudara, dia coba manipulasi. Dia coba masuk dengan orang-orang tertentu menyebarkan saksi-saksi dusta. Tujuannya bikin saudara sakit hati. Bikin saudara kecewa, bikin saudara sibuk klarifikasi. Saya nggak terima, tapi kan begini, kan saya nggak begitu. Tetapi kita yang sudah dikuduskan. Pembelaan kita bukan bagusnya klarifikasi kita. Pembelaan kita karena ada tangan Tuhan yang menyatakan kemuliaannya buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Angkat tangan kanan kita bilang yang bela saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang yang bela saya Tuhan. Bu, saya tahu apa artinya dikhianati. Bu, saya tahu apa artinya disakiti. Pak, saya tahu apa artinya tekanan hidup. Saya hanya mau bilang sama saudara. Kalau Tuhan yang bela semua beres. Kawan-kawanku yang ada di rumah masing-masing. Ketik di live chat saudara. Yang bela saya adalah Tuhan. Jangan ngotot sama saya lalu bilang, pendeta tapi gak tahu betapa bebannya saya, betapa sakitnya hati saya. Ketik di Google. Mana yang lebih banyak diomongin, lu atau gua? Saya lihat orang kalau gak ada kerjaan. Dia bikin podcast. Nama saya dibawa-bawa. Kadang-kala saya lihat sepanjang podcast, nama saya gak ada. Tapi di timeline-nya ada muka gua.
Saya Manado loh. Babi, anjing, tikus, apa aja yang punya kaki. Kita selesaikan secara Kristen. Kenapa yang dinyatakan Tuhan halal tidak boleh dinyatakan haram? Kadang-kadang secara manusia panas juga. Saya pengen klarifikasi. Tapi saya pikir kalau saya klarifikasi ujung-ujungnya diserang lagi. Saya lipat tangan. Ada 1, 2 mati. Ya udah saya doa aja. Ada ini, ada itu. Buat saya tahu. Kalau Tuhan yang bela. Jangan lagi saudara cerita. Gilbert doain orang-orang pada mati. Enggak gitu. Saya cuma serahkan pada Tuhan. Ada yang habis ngomongin saya. Tiba-tiba beli mobil. Ya udah, saya sih jengkel juga sebetulnya. Kenapa dia punya mobil? Ya tapi kan saya udah serahin sama Tuhan. Yang saya tahu. Kalau saya biarkan Tuhan yang bela. Hati saya lebih tenang. Jiwa saya lebih bersuka cita. Persoalan dapat terselesaikan. Kemenangan besar Tuhan sediakan dengan luar biasa. Katakan amin. Sama-sama bilang saya memilih dibela oleh Tuhan. Sama-sama bilang saya memilih untuk dibela oleh Tuhan. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku apa? Saksi-saksi dusta. Manipulasi. Bully, framing. Putar balik. Adalah apa? Lagu lama setan. Top hits andalan. Jadi kita udah tahu kartunya setan tuh. Kalau tetap kuat, tetap semangat. Mulai saksi-saksi dusta menyerang. Tapi Natal mengajar kita jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir buat kita juru selamat di kota Daud. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik ayat 13. Sesungguhnya aku percaya. Yeha. Dan karena aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Berkat bukan hanya nanti setelah inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang kan orang Kristen lagu-lagunya ada yang putus asa juga. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru ada rumahku. Kulihat wajahnya Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Kayaknya di sini susah banget gitu. Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana pasti penuh kemuliaan. Jalannya saja terbuat dari emas. Makanya sebagai gembala selalu saya bilang. Kalau sudah punya gigi emas, cabut sebelum mati. Karena sampai di surga Petrus kaget. Aduh, kenapa ada aspal di mulutnya? Ada orang-orang tertentu nggak tahu itu model apa. Kan namanya pendeta kan sering ada di tempat orang mati kan. Satu kali saya lihat ada apa gitu di hidungnya. Saya ini kebetulan orangnya suka iseng gitu. Nggak bisa lihat yang aneh sedikit. Saya mau ambil. Tapi yang namanya pendeta kan harus sopan kan. Jadi saya tanya dulu, itu apaan? Keluarganya bilang, oh itu mutiara. Oh,
Untung saya sempat tanya. Gak enak kan kalau saya udah ambil. Minggu depan istri saya pakai kalung mutiara. Terus orang-orang bilang, wih. Itu yang Pak Gilbert ambil tuh dari hidung orang tuh. Tapi kan cuma 2. Itu istrinya pakai ada 6. Ya ada 3 mayat yang dihajar. Jadi untung saya tanya dulu kan. Itu apaan? Oh itu mutiara. Kenapa taruh mutiara situ? Supaya panjang umur. Jadi nanti di hidup setelah mati itu. Dia nggak akan mati karena ketahan. Ngapain taruh mutiara? Batu cincin yo. Batu akik. Orang kan aneh-aneh. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, jangan ikut-ikutan. Kita menghargai adat budaya siapapun gak apa-apa. Tapi kita yang udah ngerti kebenaran jangan. Karena kalau sampai di sorga ada mutiara di sini, dibuang sama Petrus. Petrus bilang, ya ampun kerikil kok ditaruh-taruh sini. Di seberang sana gak usah kita urusin. Tetapi janji Tuhan sementara kita hidup di situ kita lihat kemenangan, di situ kita lihat berkat, di situ kita lihat mujizat, di situ kita lihat kelegaan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya percaya bahwa saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Siapa yang percaya firman Tuhan itu benar? Siapa yang percaya firman Tuhan itu dapat terbukti? Ayo kita sama-sama imani ya. Aku percaya. Aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Doa saya 2026 kita melihat kebaikan Tuhan. Jangan imani nanti setelah saya mati baru semuanya beres. No. Kita sepakat. Karena janji Tuhan. Saya akan melihat doa saya dijawab. Saya akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Saya akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Saya akan melihat jaminan kepastian. Sementara kita ada di negeri orang-orang yang hidup. Dan kita doakan kalau boleh. 2026 firman Tuhan ini digenapi. Siapa yang mengimaninya? Sama-sama bilang 2026. Saya imani. Firman Tuhan ini tergenapi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Syaratnya ayat yang ke-14 bilang. Nantikan Tuhan. Jangan nantikan berkat, jangan nantikan mujizat, nantikan Tuhan. Makanya pemazmur bilang cari wajah Tuhan. Dan bagaimana kita menantikan Tuhan? Kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Nantikan Tuhan. Iblis mau goyangkan kita. Iblis mau bikin kita ragu. Iblis mau bikin pikiran kita liar dan kemana-mana. Tetapi Natal 2025 ini mengajarkan kepada kita. Yang saya perlu cari bukan kenikmatan. Yang saya cari wajah Tuhan. Karena selama saya nantikan Tuhan. Saya menguatkan dan meneguhkan hati. Maka apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu Tuhan sediakan buat saya. Mengasihi Tuhan, katakan amin. Saya simpulkan demikian, klik. Mazmur 119 ayat 135. Sinarilah hambamu dengan wajahmu. Kalau kita cari wajah Tuhan, kita menerima apa? Sinar pengharapan. Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku. Klik. Aha. Natal kembali pada pemahaman. Bahwa kita dikuduskan. Agar dapat kembali mencari wajah Tuhan. Adam dan Hawa dengan Tuhan di Taman Eden bergaul karib. Apa saudara? Bergaul karib. Tapi ketika dosa masuk. Adam dan Hawa selalu mau lari. Dia mencari penyelesaian dengan caranya sendiri.
Dia bukan mendekat pada Tuhan, tapi dia menjauh. Karena menurut dia jalan ini lebih baik. Tetapi waktu kita kembali mencari wajah Tuhan, kita tahu sinar pengharapan, sinar kemenangan, sinar kemuliaan datang dari wajah Tuhan. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Pertanyaannya, apa artinya mencari wajah Tuhan? Apakah itu berarti wajah Tuhan hilang? Sama seperti kita ditanya, ngapain lo? Cari handphone lo hilang, iya. Orang dunia nggak bisa ngerti. Ku cari wajahmu. Lu kenapa cari-cari wajah Tuhan? Hilang ya? Bukan wajah Tuhan yang hilang, kita yang hilang dari wajah Tuhan. Amin. Itu sama seperti signal. Signalnya tidak hilang. Elunya yang keluar dari tempat roaming tersebut. Setelah ada di Starbucks, cari wifi. Ketika sudah keluar dari Starbucks, makin jauh, sudah makin dari lokasi, makin lama makin signalnya hilang. Betul nggak signalnya hilang? Bukan signalnya yang hilang, engkau yang menjauh. Tuhannya selalu memenuhi kita dengan damai sejahtera, tapi kitanya yang menjauh. Makanya saya catat di sini. Dalam Bilangan pasal 6, ayat 24 sampai 26 bilang begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berarti rancangan Tuhan untuk shower us with his blessing. Tuhan mau memberkati kita dan melindungi kita. Supaya kita nggak ngaco, supaya kita nggak tertipu, supaya kita nggak terseret pada hal yang jahat. Tapi ayat yang ke-25 bilang, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau apa? Kasih karunia. Artinya mempercayakan kepada kamu harta surgawi yang bernama kasih karunia. Bahkan Bilangan 6 ayat 26 bilang, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Bukan damai sejahtera karena semuanya beres. Tapi damai sejahtera karena Tuhan proses kita untuk hasil yang lebih dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saya simpulkan begini. Klik. Klik. Apa makna mencari wajah Tuhan? Apakah itu berarti saya cari-cari sampai ketemu? No. Satu. Mencari wajah Tuhan berarti dalam hidup ini kita tidak hanya fokus mencari mujizat. Namun yang kita cari perkenanan Tuhan. Kadangkala kita berteriak, Tuhan kenapa mujizat belum terjadi? Saya ulangi sekali lagi, mujizat adalah bagian yang termudah untuk Tuhan. Saudara ingat, Petrus sepanjang malam sebagai seorang ahli tangkap ikan gak dapat apa-apa. Yesus cuma bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang, guru sepanjang malam aku tangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya. Berarti yang dia cari apa saudara? Bukan lagi ikan. Karena secara akal sehat gak mungkin ada ikan. Sepanjang malam aku tangkap ikan. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, muter semua udah coba. The problem is not about left or right. The problem this lake have no fish at all. Persoalannya bukan kiri atau kanan. Persoalannya adalah di danau ini tidak ada ikan sama sekali. Tapi karena engkau menyuruhnya. Dengan lain kata Paulus bilang yang ku cari adalah perkenanan Tuhan. Kenapa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya? Secara manusia ini sesuatu yang sangat berat. Tetapi yang dia cari perkenanan Tuhan. Saya percaya Maria dan Yusuf sudah tidak lagi mikir tentang mujizat.
Yang mereka tahu jalan ini berat. Tapi selama aku berjalan bersama Tuhan, hari-hariku penuh kemuliaan, hari-hariku penuh kemenangan, hari-hariku penuh kedahsyatan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu, boleh nggak jangan fokus sama masalah? Pak, boleh nggak jangan fokus sama masalah? Capek. 2026 akan menjadi tahun yang membosankan dan melelahkan kalau kita fokus pada masalah. Tapi sebaliknya 2026 akan menjadi tahun yang sangat menggairahkan kalau kita mencari wajah Tuhan. Kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Tuhan yang paling penting. Aku berkenan kepadamu. Maka segala yang dahsyat Tuhan akan nyatakan bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, apa artinya mencari wajah Tuhan? Bukan hanya mengagumi perkara-perkara besar, namun mengagumi pribadi Allah. Kenapa orang Majus tinggalkan daerahnya? Sebagai seorang penting, dia jalan ribuan kilometer. Dia sampai ke Bethlehem. Dia ada di tempat yang kelihatannya tidak layak. Kalau sebagian kita itu udah bawa emas, udah bawa kemenyan, udah bawa mur, tiba-tiba masuk kandang. Ganti sendal jepit sama handuk aja. Gak ngerti dia ini barang-barang mahal ini. Udah kasih sendal jepit, Smalo. Kan yang mahal Swallow kan. Nah ini yang nomor 2-nya, Smalo. W-nya terbalik. Tapi kenapa mereka tetap mempersembahkan emas kemenyan dan kenapa mereka tetap sujud? Karena yang mereka kagumi bukan berkat. Yang mereka kagumi bukanlah kedahsyatan. Tapi pribadi Allah. Selama kita mengagumi pribadi Allah. 2026 akan menjadi tahun yang penuh dengan sukacita, kemenangan, kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Daud berhadapan dengan Goliat yang dia kagumi adalah pribadi Allah. Sehingga dia tidak gentar dengan ancaman Goliat. Kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Allahku lebih mengagumkan. Natal 2025. Setiap kita mencari wajah Tuhan. Orang yang mencari wajah Tuhan gak bisa mengeluh. Orang yang mencari wajah Tuhan tidak bisa lagi tertarik pada kesenangan dunia. Paulus sampai bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh melebihi dari segalanya. Pribadinya begitu sempurna dan luar biasa. Kadangkala orang suruh ninggalin rokok aja, orang suruh ninggalin perzinahan aja, orang suruh ninggalin judi, orang suruh ninggalin alkohol. Susahnya setengah mati. Karena buat dia ini asik pendeta. Ya habis gimana pendeta ini, saya udah 25 tahun bergumul dengan ini susah. Tapi kalau kita ketemu yang lebih baik, kita ketemu yang lebih dahsyat, kita ketemu yang lebih mengagumkan. Segala-galanya tidak berarti dibanding kemuliaannya, katakan amin. Yang ketiga, apa artinya mencari wajah Tuhan? Bukan hanya mengingini kuasanya, namun selalu hidup untuk menyenangkannya. Yang setuju sama saya katakan, saya mau menyenangkan Tuhan. Melihat Kristus tersenyum. Karena kita taat dan setia. Itu jauh lebih dahsyat dari segala-galanya. Pak, ingat pertama kali naksir orang yang kau cintai? Hal yang terberat adalah melihat dia bete. Tapi kalau saudara yang biasanya kaku, tiba-tiba melucu sedikit dia tersenyum. Aduh Pak, pengen pingsan Pak rasanya Pak. Kayak orang stepnya kumat. Karena melihat orang yang kita cintai tersenyum itu luar biasa.
Bu, ingat awal-awal PDKT bu. Ibu yang gak biasa masak. Dengar orang yang kau cintai suka tempe mendoan. Engkau mulai coba masak tempe mendoan. Sampai kena minyak lah. Tiba-tiba pas kau berikan. Dia makan, dia bilang. Tempe mendoan ini lebih enak dari stik wagyu yang dibuat dimanapun. So mulai keputar di otak. Bayangkan tempe dibandingkan sama wagyu. Tabo balik kata orang Manado bilang. So terbalik-terbalik itu artinya. Terus dia tersenyum menikmatinya. Apa yang kau rasakan? Kalau dunia dijual kau beli cicil. Itu yang saya bilang. Mencari wajah Tuhan berarti kita selalu mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Angkat tangan bilang saya hanya mau menyenangkan Tuhan. Waktu tekadmu hanya mau menyenangkan Tuhan. Engkau akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa buat bagimu. Amin. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Apa artinya kita mencari wajah Tuhan? Bukan hanya mencari mujizat, namun mencari perkenanan Allah. Bukan hanya mengagumi perkara-perkara besar, namun mengagumi pribadi Allah. Bukan hanya mengingini kuasanya, namun apa? Selalu hidup menyenangkannya. Dan yang keempat, bukan hanya menantikan kedahsyatannya, namun berjalan terus dalam kesetiaannya. Kalaupun Tuhan belum buat mujizat, kita tak memilih untuk setia. Maria dan Yusuf. Jangan sudah pikir setelah melahirkan semua persoalannya beres. Mereka masih harus lari ke Mesir. Mereka udah lihat belum Yesus kerjakan hal-hal yang besar? Belum. Yesus bantu Yusuf menjadi tekton. Sebagian bilang tukang kayu, tapi izinkan saya mengingatkan. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani disebut tekton. Tekton itu artinya pekerja serabutan yang bisa kerja kayu, bisa kerja batu. Pokoknya bangunan. Saya bisa bayangkan gak? Maria sama Yusuf. Pikir bener kan sih si anak Allah? Rambutnya gondrong. Kerjaannya tiap hari. Bantu ayahnya. Usia 12 tahun lumayan dia sempat berbicara. Di bait Allah. Tapi selanjutnya gak ada tanda-tanda lagi. Sampai kejadian di Kana. Diperkirakan Yusuf waktu itu sudah meninggal. Karena itu Yesus mendampingi Maria. Kalimatnya simple. They run out of wine. Mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, kau mau apa dengan aku? Saatku belum tiba. Tapi saya percaya Maria sudah mendapat tuntunan dari Roh Tuhan. Dia bilang sama pegawai di sana. Apa yang dia suruh lakukan. Dan finally. Setelah lewati segala pergumulan. Selalu saya bilang. Kesetiaan tidak pernah mendatangkan penyesalan. Orang-orang yang setia pasti akan menuai. Orang-orang yang setia
pasti akan bersorak. Orang-orang yang setia pasti akan melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.